Lalu apa kritik media atau jurnalis terhadap Nova? Eh, Kalau saya sampaikan ya, agak sulit dijumpai. Tetap. Lalu di mana posisi media? Ya media kan. Media harus memposisikan diri seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat sisi lain. Pada episode kali ini kita masih mengupas berbicara seputar sosok pemerintah Aceh. Nah, telah hadir di studio kami seorang guru jurnalis, wartawan senior, yaitu Bang Yarmen Dinamika. Ada yang menyebut Bung Yarmen, tapi saya panggil Bang aja lah ya. Ya. Bang Yarmen, Nova Iriansah sudah dilantik. Di hampir semua narasumber, termasuk Mendagri, selalu menyatakan memperbaiki komunikasi politik. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha juga menyebut memperbaiki komunikasi politik. Sebenarnya sebegitu parahkah komunikasi politik Nova Iriansah selama ini, Bang? Iya, kita bergerak dari perspektif DPR dulu. Ya. Memastikan terselenggaranya pelantikan itu juga adalah kewajiban mereka sebagai dewan. Jadi apakah gara-gara ini akan menggugurkan, gara-gara pelantikan ini akan menggugurkan spirit untuk berinterpelasi, ya kan? Interpelasi sudah berhak angket, gitu. Tidak sama sekali, karena itu dua hal yang terpisah, gitu. Ya kan? Ini adalah kewajiban sebagai lembaga legislatif, di mana dalam undang-undang, termasuk undang-undang pemerintahan Aceh, kewajiban mereka lah melantik gubernur yang dihadiri, yang dilantik oleh Mendagri. Pengukuhnya adalah ketua Mahkamah Syariah. Kan? Jadi itu satu hal. Nah, apakah kemudian gara-gara ini nanti berkurang spirit? Itu bisa jadi. Pelantikan tadi itu adalah bagian dari negosiasi politik juga. Nah, yang menarik kemudian itu adalah persis seperti yang ditanyakan ini, apakah selama ini komunikasi antara eksekutif dengan legislatif atau secara personal Nova dengan pimpinan dewan dan anggota dewan buruk apa tidak? Jawabannya sederhana. Kalau bagus, maka tidak akan ada interpelasi. Jadi indikatornya ke sana, gitu kan. Nah, tapi justru dengan adanya interpelasi itu membuat Nova mulai berubah, gitu. Salah satu yang indikasi bahwa dia berubah adalah ketika dia mulai akomodatif terhadap aspirasi anggota dewan terkait dengan stiker BBM itu, ya kan? Suratnya pun yang kemudian keluar beredar, entah disengajakan beredar itu, bahwa perubahan sikap terhadap stikerisasi itu adalah antara lain karena menurut Dewan ini belum efektif, gitu. Nah, mandeknya komunikasi politik ini apa karena memang faktor Nova secara personal atau ada dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya? Ada pertanyaan saya buat Pak Nova yang diajukan tetapi itu tidak dijawab. Tidak dijawab. Tapi yang penting menurut dia, sebagaimana pidatokannya dia sendiri juga menyebut betapa pentingnya harmonisasi atau sinergisitas antar lembaga, dalam hal ini adalah eksekutif dengan legislatif. Itu dia sampaikan sendiri. Di awal ketika Jamaluddin ngomong itu juga dia singgung, gitu. Dan terakhir ketika Pak Mendagri ngomong, di bagian kalimat terakhir itu saya hafal kalimat itu, bangun komunikasi politik yang baik dengan berbagai pihak, terutama legislatif dan yudikatif. Kata Mendagri. Nah, bagi saya penyertaan kata yudikatif itu nggak terlalu penting karena nggak bermasalah kan dengan yudikatif, kan lembaga kejaksaan, kehakiman nggak ada masalah dengan Pak Nova, gitu. Tapi legislatif itu sebetulnya stressingnya di situ. Gitu. Nah, kalau itu tekanannya artinya apa? Hal-hal yang selama ini kita anggap itu hanya urusan lokal kita, domestik kita di Aceh, Jakarta juga udah tahu. Ternyata Jakarta udah tahu, apalagi salah satu dirjennya orang Aceh, kan, Pak Safrijal, ya. Nah, itu dia. Itu menandakan bahwa nggak ada yang tertutup lagi, semuanya sudah tahu, gitu. Ya, tadi kami juga sempat
mewawancarai Sekjen Partai Demokrat, Oke. Tengku Rifki Harsha. Beliau menyebutkan agar orang-orang di sekitar Nova Iriansyah untuk tidak memperkeruh suasana. Wah, itu menarik. Itu menarik karena saya kutip omongan Nova, saya menyadari selama ini ada semacam disharmonis, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita mulai melangkah bagaimana membuat situasi menjadi harmonis. Iya. Saya, kata Nova, sedang berada dalam jalur ini. Nah, jadi dia sedang berada dalam jalur mengharmoniskan hubungan ini dan dia menghargai nasihat Menteri Dalam Negeri tadi itu. Nah, bagi saya itu sesuatu hal yang baik. Tetapi ikutan berikutnya adalah kita baru tahu ketika kita tanya apakah perlu tim lobby. Menurut dia, tim lobby itu hanya diperlukan dalam konteks politik. Kamus pemerintahan tidak mengenal tim lobby. Nah, tapi prakteknya justru itu yang dia lakukan. Kan? Tapi tunggu, dia bilang dalam praktek politik membutuhkan lobby, tapi pemerintahan tidak. Kalaupun disebut mana tim lobby kami dari pemerintah, itulah TAPA katanya, tim anggaran pemerintahan Aceh. Itulah yang kemudian mengomunikasikan apa-apa yang menjadi program pemerintah dan sekaligus menampung aspirasi dewan. Yang kemudian menurut dia pendekatan yang dilakukan ternyata itu pendekatan ke pusat kepada Mendagri. Diharapkan Mendagri itu sebagaimana dinasihatkan tadi itu oleh Mendagri membantu mencairkan hubungan yang agak renggang ini antara lain dengan memanfaatkan dirjen-dirjen terkait. Jadi kalau saya lihat persoalannya adalah persoalan di Aceh, persoalan internal kita, lokal kita, tapi meminta bantu penyelesaiannya ke pusat melalui jaringan dirjen-dirjen gitu kan. Secara sosiologi komunikasi ini kurang agak aneh gitu kan. Tapi mungkin kalau mungkin seorang Nova sebagai orang yang pernah jadi wakil gubernur, PLT gubernur, sebelumnya jadi anggota DPR RI dan sekarang jadi gubernur, melihat nggak ada mungkin orang yang memenuhi kapasitas di Aceh untuk menjadi mediator atau menjadi rekonsiliator. Tidak ada atau memang tidak percaya? Bisa saja, itu harus ditanyakan lagi pertanyaannya. Buktinya dia udah mulai mengungkap bahwa dirjen-dirjen terkait di Dagri itu adalah orang yang akan membantu penyelesaian sumbatan-sumbatan ini, terutama untuk tujuan yang pragmatis sangat dekat, itu adalah bagaimana supaya PBA 2001 goal sebagaimana mestinya sehingga tidak perlu ada pergub. Ya, seperti abang katakan tadi, dari wakil gubernur menjadi gubernur, anggota DPR, tentu dia sangat mengetahui rekonstruksi pemerintahan gitu ya. Kemudian Irwandi itu ditangkap tanggal 3 Juli 2018, artinya nyaris 2 tahun. Harusnya Nova bisa belajar dari pengalaman dan realita yang ada, tapi justru yang terjadi terperosok ke lubang yang sama, kemudian muncul lagi ke lubang yang sama, dan hari ini dia mengeluarkan statement itu. Apa bisa dipercaya dalam perspektif jurnalis begitu? Kita butuh waktu memang, butuh waktu untuk melihat itu. Tapi untuk menunggu itu nggak boleh lama. Terutama misalnya apakah terkait dengan apakah dia perlu wakil apa tidak, itu hanya bisa ditentukan paling lama tuh per 5 Januari. Kalau 5 Januari nggak muncul sosoknya, itu sama sekali Nova tidak punya wakil. Ya bukan karena situasinya, tapi mungkin dia yang tidak menghendaki. Tetapi kan naif betul seorang PLT yang kemudian jadi gubernur membutuhkan sementara ketika beban pekerjaan sendiri tidak tercover dengan maksimal, tiba-tiba tidak menginginkan ada orang yang membantu dia. Betul kan? Jadi aneh kan? Oleh karenanya supaya tidak dipandang aneh, mau tidak mau Pak Nova memang harus menginginkan atau merintis jalur untuk terwujudnya seorang wakil. Ya, seperti saya katakan tadi Pak, ketika bersama Irwandi, Nova juga mengalami APBA itu sempat dipergub. Ya kan? Artinya harusnya, idealnya kesalahan itu tidak terulang kembali di 2019. Kemudian ini juga terjadi kisruh. Dana pemilu juga atau pilkada juga belum di float. Jadi hal-hal semacam ini kembali lagi dalam konteks jurnalis Bang ya. Apakah ini memang sangat dominan orang-orang di sekitar Nova Iriansyah? Seharusnya secara government etik ya, etika pemerintahan atau etika politik yang dimainkan oleh pemerintah, yang menjadi patokan kita itu adalah
undang-undang yang mengatur tentang itu, bahwa ada undang-undang pemerintahan, ada undang-undang keterbukaan pelayanan publik segala macam lah kan. Kalau kita ditambah lagi dengan otonomi khusus kita yang sifatnya lex spesialis, harusnya itu yang menjadi panduan. Ketika itu menjadi panduan, sementara teman-teman di DPR juga bekerja dengan panduan yang sama, itu tidak akan terjadi kisruh, tidak akan terjadi bentrok gitu kan. Tetapi ketika misalnya garis-garis besar haluan kerja tidak dipedomani, ujung-ujungnya akan terjadi out of order gitu. Ketika out of order ya jadi bentrok gitu. Kata Safrijal tadi, yang terjadi selama ini adalah kami di DPR itu seperti kurang dihargai, ya kan? Kata Safarudin. Bukan Safrijal, Safarudin tadi ya, dalam misalnya urusan TAPA yang seharusnya orang yang memiliki kapasitas yang itu, katakanlah minimal sekda atau langsung Pak Gubernurnya, tetapi itu jarang kali terjadi. Yang dikirim justru SKPA. Itu dia. Jadi ini persoalan perasaan sebenarnya. Ya bisa kurang merasa kurang dihargai kan. Awalnya gitu kan. Jadi memang Pak Nova sendiri tadi mengakui ada yang sifatnya antar lembaga, ada yang sifatnya antar personal saya dengan lembaga DPR, atau personal saya dengan anggota-anggota DPR-nya gitu. Dilantiknya Nova tadi, maka dia memiliki legitimasi yang powerful, ya kan? Tidak ada lagi yang nggak bisa, semuanya udah bisa. Secara pemerintahan seperti Abang katakan tadi, dia sudah powerful. Sebenarnya sejak PLT juga sudah powerful. Didukung oleh media, nyaris tidak ada kritik terhadap pemerintahan Nova. Didukung oleh Pensus, didukung oleh buzzer, maka lengkaplah sudah sebenarnya pemerintahan Nova untuk menakodai Aceh ini. Tapi kemudian semakin banyak elemen-elemen itu yang terlibat, justru semakin runcing gitu. Nah, bagaimana media melihat ini? Apakah sangat efektif seperti misalnya sampai puluhan orang untuk dilibatkan yang kadang-kadang secara kualitas dan kualifikasi memang tidak patut gitu? Kan kita, katakanlah saya berada di kota Banda Aceh ini udah 34 tahun. Selama 34 tahun itu belum ada gubernur Pensus. Iya, itu dia. Belum pernah saya mendapati gubernur yang mempunyai Pensus sebanyak itu. Apakah dulu misalnya Ajwar pernah, Bang Putih pernah, Bang Tarmizi Karim pernah, bahkan Pak Mustafa, saya jawab pernah. Saya kenal orang-orang yang bahkan beberapa kali saya pernah menjadi posisi yang seperti itu. Tetapi nggak lebih dari 4 orang atau 3 orang gitu kan. Mungkin Pak Saleh juga tahu kan. Betul-betul untuk urusan-urusan yang strategis. Apa strategis? Komunikasi politik pemerintahan itu penting itu. Terus kemudian seorang Pensus di bidang hukum administratif pemerintahan supaya tidak melenceng gitu kan, itu penting gitu. Tapi kalau udah melebar sampai ke segala urusan kehutanan juga, urusan arsip perpustakaan juga harus ada Pensus yang sangat spesialis. Itu betul-betul seperti bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue untuk orang-orang yang tadinya langsung atau tidak langsung berjasa dalam suksesi itu gitu kan. Yang dilihat oleh media atau seorang jurnalis kelebihan dari seorang Nova Iriansyah? Nova itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Pertama, Pak Nova ini yang ke-19 gubernur definitif Aceh. Dan wakil gubernur tragedi yang kedua setelah Abdullah Putih. Dan kemudian yang menarik adalah kita kan punya di antara itu ada yang namanya penjabat. PJ, ada yang namanya PLH, ada yang namanya PLT. Tiga hal ini beda-beda kan. Nah ternyata dari sepanjang itu daftar nama orang di Aceh itu hanya pernah dikenal 2 orang PLT. Satu Pak Sudarmo, satu lagi Pak Nova. Selebihnya itu PJ atau PLH. Seperti Pak Darmawan pernah jadi PLH gubernur. Pak Azwar dulu? Ajwar penjabat, makanya namanya acting kan, dulu. Nah, jadi Nova itu sesuatu yang agak spesifik, dia berdua dengan Sudarmo untuk urusan PLT. Nah, tetapi hanya Nova lah orang yang pernah menjadi wagub, pernah menjadi PLT dan gubernur. Hal yang tidak didapat oleh Azwar. Azwar pernah menjadi penjabat, tapi tidak jadi gubernur. Setelah itu masanya digantikan oleh Pak
Mustafa Abu Bakar kan setelah itu. Nah, jadi Pak Nova itu menarik. Ada beberapa kesamaan Nova dengan Azwar. Azwar sebelumnya adalah anggota DPR RI. Dari anggota DPR RI dia diambil untuk diangkat untuk menjadi menteri. Nah, Nova satu-satunya yang belum dia jabat itu adalah menteri. Betul kan? Nah, kalau seandainya Pak SBY sedang menjabat, peluang itu besar gitu. Tapi, lalu apa kritik media atau jurnalis terhadap Nova? Kalau saya sampaikan ya agak sulit dijumpai. Itu satu. Ya, agak sulit dijumpai karena saya berpengalaman sekitar 30 tahun itu hampir nggak ada gubernur yang nggak bisa saya wawancarai, hampir nggak ada gubernur yang nggak bisa kita ajak ber-WA-WA-an segala macam. Tapi teman ini agak mungkin terlalu sibuk karena nggak punya wakil gitu ya. Itu satu. Sebetulnya media itu, pers itu adalah mitra bagi pemerintah. Dalam artian jangan dikendalikan, jangan dijinakkan gitu kan, tetapi ya setara lah gitu. Terkesan memang Nova menjinakkan media? Agak susah saya menjawabnya. agak susah ya. Tapi kalau ada orang buat riset, bacalah beberapa media mainstream, apakah bandingkan dengan ketika misalnya yang menjabat itu bukan Nova, bagaimana media menyuarakan suara rakyat, bagaimana kemudian media menyuarakan suara anggota DPR yang umumnya kritis atau suara RSM gitu, ya kan? Sekarang masih ada nggak yang seperti itu? Jadi harus dibuat studi menarik ya. Ini gubernurnya, ini medianya tetap, tapi bagaimana kemudian media itu menyuarakan kritik misalnya atau menyuarakan pemberitaan yang jangan-jangan menjadi lebih lunak pada periode ini gitu. Nah, saya nggak berani menyatakan bahwa ada media yang dikendalikan, ada media yang dijinakkan karena belum ada riset tentang itu. Belum ada riset. Tapi tanda-tanda zaman ada ya? Ya kalau memang seandainya aja misalnya duduk aja 2-3 orang untuk membuka-buka media bandingkan dengan periode yang lalu, mungkin periode yang lalu media agak lebih kritis di Aceh gitu. Ya. Itu akibatnya ya. Nah, tadi dikatakan ada keinginan Nova, kemudian DPR, walaupun Saparudin mengatakan ini tidak selesai. Tetapi dalam catatan-catatan pinggir kepemimpinan Nova juga ada hal-hal pribadi yang menjadi kerikil-kerikil tajam ini. Bagaimana jurnalis melihat ini? Kalau saya tadi begini, DPR kan sudah membuat inventarisasi masalah, ya kan? Untuk membuat kepemimpinan Nova menjadi lebih mulus, maka dia harus melihat item per item dari apa yang dipermasalahkan itu oleh DPR, ya kan? Karena itu kan jadi dokumen negara saat ini yang tidak akan mungkin dihilangkan gitu kan? Apalagi beberapa media sudah menulisnya lengkap. Gitu. Jadi caranya adalah bagaimana dia membuat kredit point dari situasi yang dari zero menjadi hero, gitu kan? Nah, sebagai jurnalis senior ini, prediksi abang seperti apakah akhir dari sebuah angket ini? Apakah akan berakhir dengan happy ending, win-win solution, atau lebih memperkeruh? Kalau sikap yang disampaikan Safarudin tadi adalah sikap benar eksekutif seperti legislatif seperti itu, artinya dia bilang gini, pelantikan ini tidak akan menggugurkan spirit untuk memperjuangkan hak angket, itu kalimatnya. Dan Pak Nova dengar itu, ya kan? Meskipun dengarnya di rumah karena tadi kami 4 orang dia di rumah. Nah, itu hal yang penting, karena itu yang ngomong itu adalah seharusnya Jamaluddin yang Dahlan Jamaluddin yang hadir, tapi dalam berhalangan dikirimilah Safarudin. Nah, ini pernyataan ini menjadi penting bahwa ternyata DPR itu tetap kekeh pada khitah perjuangan mereka, ya kan? Tapi saya balik bertanya tadi kepada Safarudin, kenapa itu dipertahankan? Karena menurut dia itu hak konstitusional. Artinya bagaimana kemungkinan itu digugurkan? Saya bilang bisa nggak digugurkan, tapi secara konstitusional juga. Oh boleh katanya. Nah, ya. Yang jangan dilakukan itu dengan cara-cara yang misalnya yang membuat citra DPR itu menjadi buruk. Misalnya ada istilah digembosin, masuk angin atau disiram katanya tadi kan. Nah itu seperti lepas dari akhir nanti Bang,
untuk sementara ini artinya potensi perseteruan itu tetap ada. Tetap. Lalu di mana posisi media? Ya, media harus memposisikan diri seperti apa? Media yang seharusnya idealisnya tetap terjaga, itu kan tahu betul ada sekitar 15 item yang layak dan penting diangkat jadi berita. Salah satu yang nomor satu itu aktual. Aktual itu sepanjang mereka masih berseteru itu tetap aktual itu, ya kan, terjaga aktualitasnya. Yang kedua menyangkut pupil. Ini kan pupil anggota DPR dengan pupilnya Pak Nova. Salah satu di antara unsur yang 15 yang tidak perlu saya rincikan itu adalah konflik. Konflik itu adalah sesuatu yang menarik untuk bahan pemberitaan, ya kan? Kecuali konfliknya sudah padam, ya sudah selesai beritanya. Tapi menceritakan padamnya konflik itu juga berita menarik, seperti halnya perundingan RI dengan GAM, kan? Nah, jadi teman-teman yang paham bahwa mana unsur penting, yang mana unsur menarik dalam pemberitaan, dia harus melihat bahwa potensi mencari berita penting dan menarik itu tetap ada di gedung DPR atau tetap ada di kantor gubernur gitu. Bagi saya sepanjang itu tidak didamaikan, maka pemberitaan tetap harus ada gitu. Nah, satu lagi kita mau lihat indikasinya nih, kalau ternyata sampai 5 Januari Pak Nova tidak memiliki wakil, berarti memang kelihatan Pak Nova mau one man show, mau sendiri, dan itu akan semakin menjarangkan, merenggangkan hubungan dia dengan parlemen, yang itu membuat upaya-upaya yang kata dia tadi, saya sedang berada di jalur harmonisasi ini dengan memanfaatkan atau meminta dukungan dari Mendagri melalui dijen-dijennya, itu membuat sesuatu yang sia-sia jadi akhirnya buyar akhirnya kan gitu. Baik, sahabat sisi lain, itulah tadi perspektif seorang jurnalis senior terhadap pemerintahan Aceh saat ini di bawah kendali Nova Iriansyah. Sisa waktu hanya 2 tahun lagi, apapun bisa saja terjadi. Apakah akan berakhir dengan rekonsiliasi, happy ending, atau sebaliknya akan semakin kisruh? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bang Erben, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat sisi lain, sampai bertemu kembali di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.